Ini liang lahat yang sudah disiapkan oleh petugas makam. Ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 8 bulan silam. Jejak terakhir Kiano Alvaro Nugroho adalah di tempat ini, di Masjid Jami Al Muflihun, wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sengaja untuk jadi memori, sengaja untuk jadi kenangan, pengingat. Iya, lu mengharapkan apa bisa menggunakan tasmu ini, nak. Memang itu udah kebiasaan kalau sore itu dengar adzan asar itu udah pamit Sholat. untuk sholat. Pak, sholat ke masjid ya. Gitu. Dari situ kita ambil keterangan ponakannya, baru kita sentuh si tersangka. Dari situlah sudah tidak bisa lagi tersangka menghilang. Berbulan-bulan lamanya, pihak keluarga bahkan publik menunggu kejelasan dan keberadaan dari Alvaro Kiano Nugroho. Anak berusia 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Usai dilaporkan hilang oleh keluarga, berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menemukan Alvaro. Alvaro akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa di sekitar Kali Krewet, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah melalui berbagai langkah pencarian, penyelidikan, dan pemeriksaan sejumlah saksi, sosok di balik hilangnya dan meninggalnya Alvaro adalah ayah tiri Alvaro. Tak sampai di situ, ada pun peristiwa mengejutkan lainnya, di mana sang ayah tiri tewas bunuh diri di ruang konseling tahanan. Lalu bagaimana cerita selengkapnya di balik kasus ini? Berikut selengkapnya dalam Abraham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa sangka di sekitar masjid ini 6 Maret 2025 jejak terakhir Kiano Alvaro Nugroho adalah di tempat ini, di Masjid Jami Al Muflihun, wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ruang yang semestinya dalam bayangan kita menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang semestinya tidak rawan penculikan, tetapi pada prakteknya ia mengalami kekerasan. Di sekitar masjid ini disebutkan ia diculik oleh ayah tirinya Alex Iskandar, dan naas ditemukan 8 bulan kemudian setelah menghilang, sudah tidak bernyawa di wilayah Kali Krewet, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Ironis sungguh betapa kemudian semestinya perlindungan harus dilakukan terhadap anak pasca insiden yang kita juga dengarkan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang anak bernama Bilkis yang sempat hilang kemudian ditemukan di wilayah Jambi sebelum dipulangkan ke orang tuanya. Dan ternyata lagi dan lagi persoalan ini masih terus terjadi, ibarat fenomena gunung es. Saya, Abraham Silaban, akan mengupas jejak-jejak informasi tentang kasus kematian Alvaro Kiano Nugroho, termasuk dari pihak yang berwajib. Tapi saya ingin mendahuluinya dari tempat
di mana inilah titik terakhir, ruang publik yang semestinya aman bagi anak. Faktanya, kita harus waspada, karena disinilah titik mula terjadi penculikan Alvaro Kiano Nugroho di tempat-tempat publik, di tempat-tempat yang semestinya kita bayangkan kita aman bagi anak. Ternyata tempat ini menjadi awal petaka bagi seorang anak yang bernama Alvaro Kiano Nugroho. Ini liang lahat yang sudah disiapkan oleh petugas makam. Ini pemakaman mana Pak namanya Pak? Masjid Al-Baqlun. Oh. Jaraknya memang nggak begitu jauh dari rumah ya Pak ya? Enggak, dekat. Dekat ya Pak? Dekat ya. Permintaan keluarga memang Ya. ingin dimakamkan di sini. Ya, benar. Kenal almarhum Pak? Ya, enggak sih, nggak kenal sih. Tapi keluarganya kenal. Kenal. Itu kan PRT kan. RT sini. Oh, ini kan kakeknya. Kakeknya RT. RT. Oh. Ini upaya yang terus dilakukan oleh aparat kepolisian yang berwajib untuk memastikan jasad korban ditemukan. Tentu ada proses pencarian Pak. Iya. 8 bulan kan hilang ya Pak ya? Ya, 8 bulan. 8 bulan hilang, kemudian ditemukan tak bernyawa ya Pak ya. Di liang lahat ini kita berdiri dan ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari jasad almarhum Ananda Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 8 bulan silam 6 Maret 2025. Tempat ini menjadi pesan bagi kita semua yang nyatanya ruang publik hari ini kalau kita tidak awas, ternyata ini menjadi pesan yang membuka mata kita betapa ruang publik nyatanya masih menjadi ancaman bagi anak. Setelah peristiwa Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan, prakteknya ditemukan di Jambi, lagi dan lagi kasus anak di barat fenomena gunung es, muncul kasus Alvaro yang mohon maaf sekali lagi sangat disayangkan ditemukan tidak bernyawa. Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mengerjakan yang lahat ini Pak. Semoga berkah juga bagi Bapak ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Dari sini tentu ini menjadi pesan kuat supaya kita terus waspada dan berhati-hati. Ternyata lingkungan yang kita sadari hari-hari ini, lingkungan sekitar kita, bahkan ruang publik, bahkan ruang tempat di mana yang kita rasa aman bagi anak, ternyata berubah menjadi ancaman. Kita di Gang Al-Muflihun 1 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita akan menuju ke kediaman Alvaro. Ini di gang kecil ya. Nih ada penanda Alvaro bin Agus. Jadi kita sudah dekat kediamannya. Pak, kediamannya Alvaro di mana Pak? Pak, Yang ada dekat ya. lurus ke kanan. Oh ya udah. Tadi, makasih ya Pak ya. Belok kiri, terus kanan lagi. Oke, makasih Pak. Halo Pak, rumahnya Alvaro ya Pak ya? Iya Pak, belok kanan dikit. Tuh rumahnya sampai di atas tinggi tuh. Oke, oke Pak. Iya. Makasih ya Pak. Iya, Makasih Pak. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan duka cita. Pak Tugimin, terima kasih sekali lagi sudah menerima kami ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangan dari Media Nusantara ya. Iya, betul Pak. Nama saya terima Abraham kasih Silaban banyak. Pak ya. Terima kasih Iya. Pak Abraham. Kami sampaikan bersungkawa kami paling dalam ya Pak ya. Amin. Terima Dan kasih. terima kasih sekali lagi udah berjiwa besar untuk menerima kami di sini Pak. Dan kalau kita lihat di sinilah almarhum tinggal Iya, betul. sejak usia Iya, dari lahir memang di sini. lahir di sini. Iya, lahir di sini, Oke. tinggal di sini. Dirawat oleh Pak Tugimin. Iya,
Karena mamanya saya dengar pekerja migran ya. Ya, waktu itu memang belum 2 bulan itu yang belum bekerja. Setelah itu bekerja, nah, baru dititipkan ke saya. Waktu itu masih bekerja di Jakarta juga ibunya. Nah, ini yang bisa terlihat. Ini cita-citanya jadi pilot ya. Ada fotonya. Dan Alvaro. ada gambar-gambar yang itu di tas itu ada gambar-gambar Alvaro. Kalau kita lihat lagi ya Pak ya. Ya. Alvaro tidur di mana Pak? Tidur di sofa sini. Ada sofa biasanya ada di sofa di sini. Oke. Dari kecil memang tidurnya maunya di sofa. Oke. Kalau di kamar nggak pernah mau di kamar tidurnya. Pak, kalau kita lihat Pak, izin sekilas ya Pak melihat. Iya. Nah ini ada beberapa piala ini Pak. Ya piala RT aja. Salah satu piala ini. Kotor. Juara 3 lomba bola warna TK Pool 2 Hardiknas IGTKI Taman Kanak-kanak sekecamatan Pesanggerahan 8 Februari 2025, sebulan sebelum peristiwa hilangnya almarhum ya Pak. Betul. Ini prestasi yang ditorehkan oleh almarhum Ananda Alvaro sebulan sebelum Ananda hilang ya Pak. Hilang, betul. 6 Maret 2025 ya Pak. Iya betul. Anaknya pinter Pak ya. Ya aktif, Cerdas ya. cerdas, aktif. Cara cerdas nih. Ini saya lihat ada tasnya ini Ini Pak. tasnya. Ini tas. Jangan-jangan boleh saya sentuh Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Nah, ini tasnya. Tasnya ini dotnya kan kalau minum itu kan masih pakai dot ya. Itu. Bapak sengaja nggak dibersihin Pak ya? Iya, sengaja memang habis gimana ya. Kita udah nggak sempat semenjak ini nggak terpikirkan untuk bersih. Sengaja Pak. Pos. Sengaja untuk jadi memori, sengaja untuk jadi kenangan, Betul, pengingat, iya. dan juga harap-harap Iya. Alvaro bisa kembali dan juga Itu mengharapkan Alvaro bisa kembali. menggunakan tasmu ini nak. Buku pelajaran tentu yang ada di dalam ya Pak ya? Iya, hanya mainan-mainan aja. Mainan-mainan. Ya saya nggak mau buka isinya, cukuplah kita melihat tasnya saja. Tapi dari tasnya terus ada ini botol minum ya Pak ya? Botol minum, Iya. dotnya. Untuk dotnya. Alvaro, ini jadi kenangan yang memori yang ditinggal di sini yang menjadi memori yang mungkin menunjukkan bahwa dia adalah anak yang rajin belajar, giat bersekolah, dan bukan hanya itu. Alvaro juga menorehkan prestasi. Ini semasa hidupnya. Yang kuat Pak. Iya. Yang kuat Pak. Ini tentu jadi pesan untuk kita terus berhati-hati ini Pak. Iya. Ya Pak. Iya. Saya juga punya anak kecil Pak. Iya. Ya anak saya juga masih kecil, jadi saya bisa memahami betapa kemudian peristiwa ini sungguh memukul keluarga Pak. Betul. Kami kembalikan ya Pak ya. Oh, ini gambar-gambar. Oh ini gambar-gambarnya. Yang kemarin-kemarin. Boleh kita itu. lihat ya Pak ya. Oke. Dan Jadi semenjak hilang Bapak kita menempel ini Pak. Menempel di ini. mana- Iya. oke. Cari Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak 6 Maret, terakhir terlihat di Tanah Kusir. Oh, terakhir ada yang melihat di Tanah Kusir ya Pak ya? Iya. Jadi sejak hari pertama hilang langsung Pak? Ya langsung sampai sekarang baru dapat berita tuh kemarin minggu kemarin. Ya, anaknya kelihatan ceria ya. Ya udah, ini juga ada laporan ya Pak ya? Iya, laporan polisi ada. Oke, berkenan ya kita buka ya Pak ya? Boleh. Oke, kita buka ini. Jadi sehari setelah hilang langsung lapor? Iya, bukan sehari ya. Pada waktu itu juga saya lapor ke Polsek. Polsek belum 1 kali 24 jam. Nah, itu Belum belum dikatakan bisa hilang? diterima. Oke. Belum bisa diterima. Akhirnya setelah 1 kali 24 jam
saya lapor kembali ke Polsek, diarahkan ke Polres Jakarta Selatan karena untuk pelaporan anak hilang bawah umur penanganannya di Polres gitu. Saya kan dilapor ke sana. Jadi awalnya memang untuk sholat maghrib ya Pak Iya ya? betul. Sholat maghrib bersama teman-temannya. Betul. Oke. Kaos biru hitam dengan celana panjang hitam ya Pak ya? Pakaian terakhir yang digunakan Jalan Masjid Al Muflimun. Dekat loh dari rumah Pak. Dekat dari sini ya. Nggak nyampe 200 meter Pak. 150-an meter lah kurang lebihnya. Betul. Iya, memang itu udah kebiasaan kalau sore itu dengar adzan asar itu udah pamit Sholat. untuk sholat. Pak aku sholat ke masjid ya. Gitu. Dia mandi dulu dek. Mandi, sudah mandi ganti baju. Ganti baju pun ngambil sendiri, mandi pun sendiri. Iya. Oke. Nah, terus ada tuh udah sholat asar itu adzan, ada anak-anak yang nyamperin Alvaro main yuk gitu kan. Oke. Jam berapa Pak? Itu sekitar habis sholat asar lah. Adzan asar ya. Adzan asar selesai, ada yang nyamperin Alvaro main yuk gitu. Terus neneknya nyautin, Alvaro tidur nggak main. Nah, Alvaro sendiri dengar kalau disautan mamanya terus. Aku nggak tidur sih mak, aku mau main. Buka pintu langsung keluar ngejar temennya. Namun mungkin bisa ditinggal temennya, tahu ketemu tahu nggak tahu. Nah ini biasanya kumpulnya kan di masjid gitu kan. Dan bisa banget menyembunyikan kejahatannya itu sampai 9 bulan baru terungkap ini. Karena apa? Karena waktu saya laporan ke polisi, ke Polsek, dia nganterin saya. Jam 5 sore itu ada marbot yang lihat orang mondar-mandir di masjid, ditegur sama marbot itu. Pak nyari siapa? Nyari anak saya. Namanya siapa? Alvaro gitu kan. Nah dia lagi di atas mainan, dia bilang gitu kan kata marbot. Nah, terus dia naik lewat tangga dalam. Cuman marbot itu nggak melihat wajahnya yang tegas karena hanya sepintas karena dia juga lagi sibuk. Nah, setelah itu turunnya dari mana juga nggak ada yang tahu. Nah setelah itu saya kan maghrib kok ini anak nggak pulang, saya bilang kan gitu. Biasanya kan pulang, saya nggak ada kecurigaan apapun. Nah biasanya main di luar di depan sana main bola, main biasa lari-larian sama teman-temannya gitu kan. Kejadian saya seperti itu karena adat kebiasaannya seperti itu. Nah saya muter-muter nggak ada, ketemu temen yang tadi manggil-manggil, Alvaro kemana? Kok nggak kelihatan sendiri, saya bilang gitu kan. Aku nggak nyampur kok, kata bilang. Aku nggak nyampur. Ya bener. Dari sore aku nggak nyampur sama Alvaro, dia bilang gitu. Malam itu saya terus buat laporan ke polisi. Polsek Pesanggerahan. Lapor ke sana, diarahkan nunggu 1 kali 24 jam. Nah, di berikutnya tanggal 7 saya mencari lagi, laporan lagi malam tapi diarahkan ke Polres. Di sekitar lokasi itu nggak ada CCTV ya Pak ya? Nggak ada CCTV. Dan nggak ada saksi mata yang melihat Pak? Nggak ada. Tapi ada terduga pelaku yang gerak-geriknya mencurigakan. Ya waktu itu yang disaksikan oleh marbot pada saat itu. Ya itu waktu itu hanya gerak-gerik itu mondar-mandir aja di masjid itu, ditanya mengaku bapaknya. Mengaku bapaknya Alvaro? Ya, anak-anak itu ditanya satupun pada waktu pertama ditanya-tanya sama dari Polda, dari Polres, dari Polsek, nggak ada yang ngaku melihat. Tapi setelah kemarin itu akhir-akhir menjelang keungkap, itu anak-anak itu dari Polres itu ditanya, dari Polres itu menunjukkan foto, video, ini siapa, kenal nggak? Ini omnya Alvaro katanya. Jadi padahal itu bapaknya. Gitu. Jadi anak-anak itu pun pada saat itu mengidentifikasi, paling tidak merasa pernah melihat lah. Ya.
Terus Atau memang ada istilah dari Om itu, wujud itu pernah ada dalam hidup Alvaro? setelah tunjukin foto itu, dia bilang ini omnya Alvaro, dan ada yang melihat Alvaro diajak sama omnya beli mainan gitu, pakai motor merah gitu. Salah seorang dari anak itu ada yang mengatakan demikian. Salah seorang anak itu setelah dibawa ke polsek, diinterogasi di polsek, baru ada pengakuan itu anak-anak itu. Jadi motor merah itu adalah motor Bapak Sambung Alvaro, Iya. ayah tiri yang Iya. terduga pelaku. Iya, betul. Oke. Bapak pertama kali mendengarkan informasi ditemukannya Alvaro itu kapan? Hari Minggu kemarin. Minggu tanggal berapa ya kemarin, lupa. 23 ya kalau saya. Sebetulnya dari Jumat itu, saya dipanggil ke polsek dari reskrim itu, Pak. Ya istilahnya sersennya lah. Iya. Itu kan. Merangkul saya di ruangan kanit itu, merangkul saya, menunjukkan video. Ini saya kenal nggak Pak? Dia bilang, astagfirullahaladzim. Ya kenal Pak. Itu adalah mantu saya. Inilah pelakunya Pak. Saya yang mengungkap. Katanya bilang gitu, berkat ada orang baik pada saya, jadi terungkap Pak. Ini pelaku yang sebenarnya gitu. Saya juga sempat berhenti sejenak berpikir, kok sejauh ini tega benar gitu sama cucu saya, dan bisa banget menyembunyikan kejahatannya itu sampai 9 bulan baru terungkap ini. Karena apa? Karena waktu saya laporan ke polisi, ke polsek, dia nganterin saya. Nganter saya ke polsek. Itu sehari setelahnya itu Pak? Pas hari kejadian hilang itu tanggal 6 itu. Nganter ke polsek kedua. Ke tanggal 7. Dia juga nganter saya, boncengin saya. Itu, boncengin ke polsek. Sempat tinggal di sini pelaku Pak? Pelaku nggak pernah tinggal di sini. Oke. Kalau datang paling pulang gitu, sore. Datang itu pun juga nggak lama, paling lama itu bisa 1 jam. Tapi kalau ada Arum kadang-kadang ya sampai sore ngobrol. Tapi ngobrolnya nggak di rumah, ngobrolnya di belakang, di tempat teman gitu. Oke, jadi sebetulnya interaksi antara ayah sambungnya dengan Alvaro ini tidak pernah ada yang mencurigakan, alias tidak pernah ada ke arah kekerasan. Nggak ada. Kita juga nggak Alvaro pernah ada. dikasarin nggak Pak? Kalau pengetahuan saya nggak pernah, karena datang bentar, terus diajak jalan ke Indomaret beli makanan, jajanan gitu kan, terus pulang beli mainan, bahkan belikan layangan aja pun sampai 100 biji layangan itu dibeli sama bapak tirinya itu. Gitu. Jadi Alvaro itu minta apa juga dibeliin gitu. Jadi pada saat peristiwa itu ibunya sedang ada di luar negeri Pak? Iya, pada waktu itu. Oke. Jadi datang kan setiap hari libur aja. Hari libur datang sini sebentar. Kadang-kadang telepon saya, Pak Alvaro mana? Ada Mas lagi main, dia bilang gitu kan. Semua datang Pak, ya udah datang, saya bilang gitu. Kalau datang sini ada Alvaro nggak ada di rumah, dicari di belakang sana ketemu, diajak jajan, diajak main. Yang bersangkutan pekerjaannya sehari-hari apa Pak? Ya pekerjaannya di distributor teh. Ya. Nah kalau yang inisialnya G mengaku tahu atas pengakuannya lah kemudian ditemukan jasad korban, Bapak kenal tidak? Saya nggak kenal kalau gitu, saya nggak kenal. Kenalnya ya tahunya cuma ada saksi katanya namanya G siapa saya nggak tahu gitu. Nah bahkan ketemu keluarga Alek itu hanya pada waktu nikah di KUA itu ada 1 orang aja adiknya yang jadi saksi gitu. Waktu itu pasti Pak ya berat mengetahui bahwa Ananda, cucu tercinta yang sehari-harinya memanggil Pak Tung Jimin adalah Bapak ya. Iya. Mengetahui sudah nggak bernyawa ya Pak ditemukan Iya, Pak. itu sangat-sangat terpukul sekali itu. Hati saya juga langsung down sepertinya kan seperti itu. Ya karena banyak dihibur dari sana sini supaya si Paba bisa alhamdulillah bisa
bisa sekuat saya tambah, dan saya setelah mengetahui ini saya akan ikhlas barangkali. Saya punya bebannya itu bukan apa ya. Saya dititipin cucu sampai cucu hilang. Itu kan anak bisa aja menyalahin saya. Dititipin anak aja nggak bisa jaga, nggak bisa merawat, kan gitu. Terus bagaimana? Saya beban saya juga. Ya, tak perlu menyalahkan diri sendiri, Pak. Iya. Jangan sampai kondisi kesehatan juga menurun, Pak. Iya. Karena keluarga juga masih membutuhkan, kan, Pak. Betul. Dan hidup juga harus terus berjalan, Pak. Sekalipun memang sulit, Pak. Sulit betul. Mengetahui fakta bahwa ayah tiri atau ayah sambung yang Bapak anggap selama ini baik, ternyata disebut sebagai pelaku, ya, Pak. Iya. Setelah ketahuan ini terus terungkap, ternyata kok bapak sambungnya loh, bapak tirinya itu yang melakukan setega itu dan sekecil itu. Kalau alasan yang disebutkan itu masuk akal nggak, Pak? Ada isu hubungan asmara di balik ini, ada kecemburuan, terbakar api cemburu yang dilampiaskan kepada anak. Itu Bapak menanggapinya seperti apa? Ya kalau saya secara langsung ya saya kan mengetahui bahwa anak saya itu ya benar-benar memang tidak ada hubungan dengan yang lain-lain kecuali sama suaminya. Hanya karena percekcokan rumah tangga, berdasarkan kalau telepon dengan diangkat, nah itu dia timbulnya kecemburuan. Itulah yang menimbulkan akan akhirnya kejadian seperti itu. Kalau anak saya tahu, anak saya di rumah ya di rumah. Bahkan dia nelpon pun alat nelpon nggak diangkat. Terus kalau nggak diangkat-angkat kan turun telepon saya. Pak, Arum kemana sih Pak? Ditelepon nggak mau ngangkat-ngangkat katanya, bilangin gitu. Ada di rumah Mas lagi sholat, saya bilang. Lagi ngaji, saya bilang enggak gitu. Kamu nggak keluar Pak? Iya dari pagi juga nggak keluar, saya bilang. Nggak pernah keluar dia. Kalau nggak masalah datang nggak pernah keluar, nggak jarang keluar. Saya bilang kan gitu. Tapi sepanjang peristiwa itu terjadi, Pak, pada saat kejadian sampai 8 bulan pencarian, ibunya bekerja sebagai pekerja migran, ya Pak, ya? Waktu itu udah pulang. Setelah Alvaro hilang 6 Maret itu, bulan April pulang. Nah, pulang ke Indonesia, terus mencari sampai kemarin itu bulan apa itu Agustus, akhir Agustus ya. Akhirnya itu berangkat lagi kerja di Medan, gitu kan. Nah setelah itu ada berita ini diketemukan ini, nah dia pulang lagi ke sini. Gitu. Pak, kaget tidak Pak mengetahui bahwa terduga pelaku meninggal dunia di ruang konseling tahanan, Pak? Ya kaget Pak. Saya kagetnya kaget dan juga setengah nggak terima gitu ya. Artinya setengah terima itu begini. Kenapa kalau dia bilang meninggal, kok saya nggak dikasih tahu? Saya kan keluarganya, ya kan, termasuk keluarga kan. Karena dia masih statusnya mantu saya, kan begitu. Nah, itu saya kaget. Kenapa? Nah tahu-tahu saya dikasih tahu bahwa pada waktu itu meninggal. Cuman kan kita nggak ngelihat secara fisik bunuh dirinya seperti apa dan bagaimana. Nah setelah saya tahu kemarin itu ada Pak Camat, ada Dan Ramil, ada Bu Kapolsek, Bu Sela, ada dari dokter forensik Polres sama dokter forensik Polda. Di sini saya beranikan diri, saya mengucapkan, saya nggak tahu ucapannya, hanya diketemukan dan sudah dia meninggal. Dikasih tahu ke keluarganya, terus akhirnya dipoto, ada foto-foto di pemakaman, terus gali kuburnya, orang melayatnya, terus ada kerandanya. Nah, itu pun saya masih disalahkan sama anak. Itu benar Pelaku. ya kalau itu pelaku, kalau bukan bisa aja dia ngambil di Tanah Kusir katanya, di pemakaman Tanah Kusir, itu kabar ditunjukin ke bapak. Biasanya Allah alam saya nggak tahu. Akhirnya ibu dari dokter forensik Polres buka AP dan menunjukkan, Pak kenal nggak? Saya lihat wajahnya, oh iya betul Bu, itu memang
si tertuduh Bang Pelaku. Nah, dia kan di ruang konseling ya, Iya. di ruang konseling karena besoknya mau diperiksa dokter, dia punya penyakit bawaan atau enggak. Ternyata pagi-pagi sudah tidak ada. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Di balik peristiwa ini tentu ada duka, tapi duka itu memang harus dilewati Pak. Jangan sampai pada prakteknya Bapak terdampak, Ibu juga terdampak secara kesehatan menurun. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan juga kepada orang tua di luar sana, ini pesan yang kita harapkan juga bisa didengarkan Pak. Untuk juga kita lebih hati-hati terhadap lingkungan sekitar kita. Kita dengar bukan hanya satu kasus kok Pak, bukan Ya, hanya ada Alvaro, betul. ada Kenzi yang sampai sekarang belum ditemukan Pak. Mungkin Iya. Bapak juga sudah Iya, dengar ada. informasinya kan Pak. Kemarin belum lama ada Bilkis Pak, Iya. yang Ya itu karena ya, syukur alhamdulillah Pak case bisa temukan ketemu Pak. itu ya diangkat lagi Pak. Betul. Itu diangkat lagi. Apa yang ingin Bapak sampaikan di balik ini semua menjadi warning bagi setiap keluarga dan bagi masyarakat, aparat, termasuk negara? Ya saya sebagai keluarga dan kakeknya Alvaro mengimbau dan mengingatkan kepada warga masyarakat seluruh dunia atau pelosok supaya berhati-hati, jangan percaya dengan orang baik di sekitar kita yang akhirnya membawa bencana. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian dan pihak masyarakat atau warga yang telah membantu mencari selama 9 bulan ini sehingga terungkap ternyata adalah pelakunya adalah ayah tirinya atau ayah sambungnya sendiri. Baik, Pak Tugimin, terima kasih Pak sudah membunyikan alarm pengingat yang kuat bagi siapapun yang mendengarkan, bagi orang tua, bagi keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan pemerintah negara, stakeholder siapapun, agar kemudian kita betul-betul memberikan perhatian, pengawasan terhadap anak-anak yang kita cintai agar tidak terulang kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada saksi yang memberikan informasi ke Polsek Pesanggerahan, dibuka Polsek, dan akhir dari situlah terungkap kasus ini. Ada beberapa hal yang penting untuk kita dalami terkait kasus ditemukannya Alvaro dalam keadaan meninggal dunia, yang kasusnya kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk terduga pelaku yang disebutkan meninggal dunia di ruang konseling di Polres Metro Jakarta Selatan. Misteri teka-teki ini tentu akan kita tanyai, akan kita dalami informasinya bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Pak Kapolres, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih. Ya, Pak Kapolres, 8 bulan kasus ini menimbulkan tanda tanya di mana keberadaan Alvaro, dan sangat disayangkan Alvaro ditemukan tak bernyawa dan keadaan yang terus terang memukul keluarga. Bagi siapapun yang menyaksikan tentu ini sangat mengerikan. 8 bulan waktu yang relatif cukup panjang untuk satu kasus anak yang hilang, Pak Kapolres. Ya benar, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita dulu kepada keluarga daripada almarhum anak AKN dan juga dari AI ya, dan juga bunuh diri ya. Kami sampaikan bahwa memang benar cukup waktu yang lama, 8 bulan itu untuk menemukan korban AKN. Ya. Kami dari pihak kepolisian
khususnya Polsek Pesanggerahan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polda Metro Jaya, kami tidak tinggal diam. Sejak dilaporkan tanggal 7 secara resmi di Polsek Pesanggerahan oleh kakek daripada korban AKN, berinisial T itu, bersama juga dengan AI ini, turut juga datang ke Polsek Pesanggerahan, dan kami melakukan penyelidikan, karena laporannya anak hilang ya, kehilangan anak. Kami melakukan upaya-upaya penyelidikan, kami mengambil saksi-saksi, melakukan interogasi di Batam, di Cianjur, di Sukabumi, di Bandung. Nah, berarti sampai keluar kota juga? Iya, Kenapa sampai sejauh itu radiusnya? kan karena pada keterangan dari marbot yang ada di masjid itu pada saat AKN ini dijemput oleh seseorang yang dia tidak kenal, kan mengaku bahwa AKN ini adalah anaknya. Ya. Nah, dari situlah kita mencurigai bahwa pelakunya ini kan pasti orang-orang dekat. Awal mulanya kita mencurigai ayah kandungnya yang ada menjadi terpidana di LP Cipinang, atau keluarga daripada ayah kandungnya, sehingga kita menemui keluarga ayah kandungnya dan kita melakukan interogasi. Ternyata tidak ada keterlibatan, indikasi-indikasi keterlibatan terkait dengan penculikan anak atau anak hilang ini. Itu sendiri. Akhirnya kurang lebih 8 bulan ini kami tetap melakukan penyelidikan, upaya-upaya, dan akhirnya ada saksi yang memberikan informasi ke Polsek Pesanggerahan, dibuka Polsek, dan dari situlah terungkap kasus ini. Ketika kasus ini terungkap, sangat disayangkan Alvaro tidak bernyawa ya. Dan ini tentu memukul semua pihak, termasuk pihak keluarga. Tapi yang menjadi tanda tanya adalah sampai pada akhirnya ditemukan jasad korban itu di wilayah Tenjo ya, Pak Kapolres ya. Jadi pelaku menghabisi nyawa Adinda Alvaro dan membawanya sengaja membuang ke sana. Jadi kejadiannya kan tanggal 6. Iya, tanggal 6 Maret 6 Maret 2025 sekitar pukul 18 karena korban AKN ini bersiap untuk mau sholat maghrib. Betul, bersama teman-temannya. Kebetulan dia lagi bersama teman-temannya di lantai 2. Selanjutnya ada orang yang tidak dikenal oleh marbot dan juga teman-temannya datang untuk mau menjemput anaknya yang bernama AKN ini. Dari lantai 1 itu kan ketemu marbot. Marbot bilang itu anaknya ada di lantai 2. Selanjutnya orang yang tidak dikenal ini ke lantai 2 dan mengajak korban AKN, bahkan dia menggendong AKN ini untuk pergi dari masjid itu untuk mau membeli makanan dan juga mainan. Tapi dari keterangan tersangka AI bahwa dalam perjalanan AI merasa bahwa dia belum mandi, akhirnya mampir dulu ke rumahnya. Untuk mau mandi dan di wilayah mana? Di daerah Tangerang. Rumahnya di daerah Tangerang. Menggunakan sepeda motor. Ya, menggunakan sepeda motor. Disitulah pada saat di rumah itulah korban AKN ini rewel, nangis, meminta mana mainannya. Kita pada akhirnya mengetahui bahwa tersangka dalam hal ini adalah ayah sambung, alias ayah tiri dari korban, betul ya. Dan ketika dijemput tentu tidak ada hal yang mencurigakan di sana karena praktiknya mereka sudah saling mengenali begitu. Dan ketika sampai di kediaman tersangka, berarti Pak Kapolres mengatakan tidak ada niat awal untuk menghabisi nyawa korban pada saat itu. Keterangan tersangka. Memang awalnya tidak ada keterangan, tapi ada alat bukti lain. Ada keterangan lain dan juga hasil chatting yang keterangan dari saksi lain yang memang menyatakan bahwa si korban ini memang mau diculik. Karena dia sakit hati dengan ibunya, istrinya, ibu daripada AKN, karena ketahuan selingkuh di luar negeri. Jadi sakit hati ingin membalas dendam kepada ibunya melalui korban AKN ini. Nah, jadi niat awal adalah untuk menculik. Terlihat dari chat itu. Kemudian dibawa rewel, Anda sebutkan tadi, dibekap
sampai pada akhirnya meninggal dunia, Iya. gitu ya. Yang kami dengar, yang bersangkutan lah justru kemudian yang menemani Pak Tugimin untuk bersama-sama melapor ke laporan. Polsek Pesanggerahan, begitu. Iya benar. Di hari yang sama ketika almarhum hilang. Iya. Kan kejadian tanggal 6 Maret. Betul. Tanggal 7 Maret si tersangka AI, ayah tirinya bersama dengan, karena ditelepon sama mertuanya, Betul. kakek daripada AKN, Ya, itu tanggal 6 malam ya. tanggal 6 malam Iya. ditelepon. Saya dengar malah berangkat bersama ke Iya. Polsek Pesanggerahan. Jadi karena sudah besoknya tanggal 7 baru berangkat bersama-sama ke Polsek Pesanggerahan untuk melapor terkait dengan kehilangan anak AKN ini sendiri. Oke. Artinya tindakan menghabisi nyawa Adinda Alvaro sudah dilakukan oleh tersangka sebelum membersamai kakek Mertuanya. korban, mertuanya untuk membuat laporan. Iya, iya benar. Jadi sudah kejadian tanggal 6 itu sudah dilakukan pembunuhan. Tanggal 7 dia masih bersama-sama dengan mertuanya untuk melapor ke Polsek Pesanggerahan. Oke. Jadi Dan dia juga masih membuat alibi. meyakinkan istrinya, iya, dia meyakinkan membuat alibi kepada istri dan mertuanya bahwa dia tidak menahu dengan korban AKN ini dan dia akan berusaha untuk mencari keberadaan daripada korban AKN ini sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ada di benak yang bersangkutan disampaikan kepada penyidik untuk menghabisi nyawa anak itu? Apakah memang sudah ada niat yang tadi Anda sebutkan bahwa memang sudah terlalu cemburu, terbakar api cemburu untuk menghabisi nyawanya? Jadi awal mulanya dia marah sama istrinya, ibu kandung daripada AKN, bahwa ibu AKN pamit ke si tersangka AI untuk Iya. bekerja di luar negeri selama setahun. Iya. Namun setelah 1 tahun, sudah hampir 2 tahun, ibunya tidak kembali. Iya. Nah di situ dia mulai emosi, dia merasa bahwa dipermainkan sama ibu kandung daripada AKN ini sendiri. Berikutnya dia menemukan ada chat bahwa istrinya ini berselingkuh. Cemburu, marah, dan dia ingin Oke. melampiaskan kemarahannya itu kepada anak kandung daripada istrinya itu. Bahwa tolong ambilkan kantong hitam di bawah, di tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu. Nah, dia bilang sama si saksi G bahwa itu adalah bangkai anjing. Pak Kapolres, satu hal yang juga membuat publik bertanya-tanya Iya. ketika disebutkan korban ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Ya. Kira demikian. Ya. Apakah itu penangkapan atau penyerahan diri? Penangkapan. Penangkapannya. Penangkapan. Nah, Jadi kan itu dari pengembangan keterangan yang ada. iya. Dari pengembangan keterangan dari saksi-saksi yang kita sudah interogasi. Ada keponakannya, ada saksi yang melapor ke Polsek. Kan kita telusuri itu. Iya. Terungkap dari salah satu keponakan daripada tersangka AI mendapatkan cerita dari percakapan antara keluarganya yang disampaikan oleh si tersangka AI terkait dengan keberadaan anak ini. Tapi dia dilarang untuk tidak boleh menceritakan. Akhirnya dia ceritakan ke temannya. Temannya ini ibunya sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di majikan. Dia ceritakan ke majikan perempuan. Setelah itu majikan perempuan ceritakan ke majikan laki-laki. Dan akhirnya majikan laki-laki ini menyampaikan informasi ke Polsek Pesanggerahan. Oke. Dan dari sanalah kemudian menyusuri wilayah Kali ya. Kalau saya Kita nggak salah. menyusuri, sebelum di situ kita menyusuri ini dulu, keterangan-keterangan yang lain. Dari situ kita ambil keterangan ponakannya, kita ambil keterangan ibu dari keponakannya itu, baru kita sentuh si tersangka. Dari situlah sudah tidak bisa lagi tersangka mengelak. Akhirnya dia menceritakan kronologis kepada kita.
sampai Sampai titik di mana ia membuang jasad tersebut. jasad tersebut ya. Yang menjadi tanda tanya publik berikutnya, Pak Kapolres, adalah ketika tersangka ditemukan meninggal dunia. Ya. Nah, bukan hanya publik, tapi dalam hal ini keluarga korban juga bertanya-tanya sebetulnya. Mereka mengatakan tidak sempat untuk bertatap muka karena toh juga itu bagian dari keluarga. Bahkan disampaikan juga ada curiga, ragu-raguan jangan-jangan bukan yang bersangkutan pelakunya begitu, karena belum sempat tatap muka atau bercerita dan sebagainya begitu. Dan prakteknya kejadian itu di kantor Polres Ya. Jakarta Selatan. Ya. Kok bisa terjadi demikian, Pak Kapolres? Begini, jadi kita melakukan kegiatan itu kan sesuai dengan SOP. Tidak mungkin kita menaikkan status seseorang kalau belum cukup dua alat bukti. Jadi dalam hal ini kita telah menemukan keterangan saksi, keterangan tersangka, juga alat-alat didukung oleh bukti-bukti yang lain, petunjuk dan bukti-bukti yang lain. Dia menemukan pertama gantung dirinya itu juga kan saksi G. Itu ada alat buktinya. Ya, pada saat itu di mana aparat kepolisian? Di mana? Kita petugas begini, Anda? jadi pada saat pemeriksaan dinaikkan kasusnya sebagai tersangka kan kita menambah pasal tuh hasil gelar perkara, bukan lagi kasus kehilangan anak, bukan hanya penculikan, tetapi kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, berikutnya penculikan terhadap anak, berikutnya pembunuhan dan atau pembunuhan berencana. Jadi kita melapisi pasal itu kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan peran yang dia lakukan. Nah, pemeriksaan sebagai tersangka itu berakhir itu jam 1 malam, hampir jam 2, kan subuh. Kan SOP yang berlaku di kepolisian sebelum tersangka itu dimasukkan ke dalam tahanan harus dilakukan pengecekan kesehatannya untuk menghindari jangan sampai ada orang yang mau masuk ke ruang tahanan itu memiliki penyakit bawaan atau penyakit menular. Itu kan tujuannya itu. Jadi kan karena sudah larut malam, tersangka itu kita titipkan suruh beristirahat di sofa di ruang konseling. Ada CCTV-nya, ada semua ya. Oke. Tidak. Jadi terborgol. Di Borgol. Jadi di Borgol. Itu intinya pada saat kita titipkan situlah sekitar jam 6 pagi dia masih sempat untuk memanggil penyidik untuk mengantar dia ke toilet untuk dia kencing dan buang air besar. Nah, kembali dari toilet di Borgol juga tetap diborgol oleh penyidik. Kan dia sudah statusnya tersangka. Kalau status tersangka kan sudah ada perlakuan khusus. Jadi dia diistirahatkan di ruang konseling sendirian, terus yang saksi yang lain yang ada di ruang penyidikan beristirahat juga di ruang penyidikan di atas kursi, seperti itu. Dan setelahnya ditemukan sudah tidak bersalah. Ditemukan oleh saksi G itu. Yang ada pada saat itu juga di situ? Iya, kan dilihat dari pintu kaca ya, pintu yang ada kacanya yang bisa dilihat. Oke, dari situ banyak juga yang mengkritisi Pak Kapolres. Ya, semestinya pengawasan diperketat dan sebagainya ya Pak Kapolres. Tapi lepas dari apapun itu, yang namanya kantor polisi kan seharusnya segala sesuatunya terawasi dengan baik, dan kemudian hal sedemikian rupa hampir tidak mungkin terjadi yang kami maksudkan. Iya, intinya kami dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan kami memohon maaf atas peristiwa ini yang tidak kita harapkan bersama. Pada intinya dari penyidik pada saat itu melakukan tindakannya karena sudah larut malam, dia mengistirahatkan si tersangka di ruang tersendiri, di ruang konseling yang ada kacanya, dan selanjutnya penyidik istirahat bersama saksi yang lain di ruang penyidikan yang ada di sebelahnya. Tapi akan berproses petugas yang pada saat itu berjaga? Oh iya, ini sudah ditangani oleh Propam Polda Metro Jaya. Oke, Pak Kapolres, ini mengenai yang G tadi, karena yang bersangkutan disebutkan banyak keterangan yang sudah digali, termasuk juga bahwa disebutkan yang bersangkutan dimintain tolong untuk mengambil kantung plastik hitam. Jadi dia sudah buang dulu, terus dia takut, karena dia takut kantong ini pasti ada sidik jarinya. Oke. Nah, dari situ dia menelpon saudaranya
berinisial A alias R untuk menelpon saksi G untuk menemui dia. Selanjutnya saksi G menemui dia karena sudah kenal. Saksi G mulai menemui dia, diajaklah dia untuk ke tinjau untuk mengambil kantong hitam, bahwa tolong ambilkan kantong hitam di bawah di tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu. Nah, dia bilang sama si saksi G bahwa itu adalah bangkai anjing. Ini sebatas itu, terus dia ambil, dia serahkan lagi ke si tersangka AI, tersangka AI bawa lagi ke rumah keluarganya yang ada di Tinja itu. Setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan saksi G. Jadi hanya sebatas itu, membantu mengambil kantong yang berisi mayat, tapi dia ngakunya bawa bangkai anjing dari tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu, diserahkan sebatas itu dia punya perannya. Dan status hukumnya saat ini? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Apakah mungkin akan naik tersangka jika pada prakteknya ada pendalaman informasi yang diketahui bahwa yang bersangkutan terlibat? Pada intinya semua saksi kita dalami. Perannya bagaimana, sejauh mana akan kita dalami sampai kita nanti putuskan. Itu semuanya diputuskan di gelar perkara. Kita akan maksimalkan keterangan-keterangan, kita maksimalkan pengumpulan alat-alat bukti untuk bisa memutuskan kasus ini bagaimana kelanjutannya. Terakhir Pak Kapolres, ini mungkin peringatan ya, alarm bagi seluruh orang tua di luar sana, bagi masyarakat. Ternyata ruang publik itu bisa menjadi ancaman bagi anak. Orang yang mau berangkat ke masjid, ketika dia berangkat mau sholat maghrib, ternyata bisa diculik dan berakhir tanpa nyawa. Belum lama ini kita dengar juga ada di Makassar, Sulawesi Selatan, anak yang hilang kemudian ditemukan di Jambi. Apa yang Pak Kapolres ingin sampaikan ini sebagai alarm bagi orang tua di luar sana, tentu bagi lingkungan sekitar juga, bagi siapapun ya, agar tetap menjaga anak dimanapun. Dari Peristiwa kejahatan yang ada ini, bahwa kita harus terus waspada, kita harus terus mengawasi anak-anak kita di mana saja, di ruang-ruang publik ataupun di ruang-ruang privat, karena kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kejahatan itu kapan terjadi, tapi kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah adanya kesempatan itu. Jadi kami berharap kepada orang tua, keluarga yang memiliki anak masih kecil, masih di bawah umur, untuk selalu menjaga, selalu mengawasi anak-anak tersebut. Dan kalau anak-anak yang belum dikenali, orang-orang yang belum dikenali, sebaiknya jangan diberikan kesempatan kepada mereka untuk mendekati anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas keterangan, terima kasih atas wawancara dan waktu yang diberikan kepada kami. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.